Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rendahkan hati kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai menolong kami hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami di pagi hari untuk terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat yang ke-31 berkata demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap iman itu atau keyakinan iman itu sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita. Karena keyakinan iman itulah yang akan membuat kita atau membuat saudara tetap berdiri kokoh menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai cobaan atau berbagai kesulitan. Artinya, saudara sekalian, dengan kita memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai cobaan atau kesulitan. Kita harus tahu bahwa sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak saudara percaya Tuhan, saudara dalam proteknya Tuhan. Karena saudara sudah termeterai di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Nah, orang yang sudah termeterai di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah memiliki satu keyakinan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak sendirian menghadapi berbagai cobaan, berbagai tantangan, berbagai kesulitan di dalam dunia ini. Kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah berserta dengan kita, Allah bersama dengan kita dalam kita menghadapi berbagai tantangan di dalam dunia ini. Memang saudara sekalian, siapapun kita dari berbagai lapisan masyarakat atau kita sebagai orang percaya, sudah terima Tuhan, sudah di dalam Tuhan, tidak lepas dari tantangan. Siapapun kita, selama kita masih ada dalam dunia ini, kita banyak menghadapi tantangan, kita banyak menghadapi kesulitan. Namun saudara sekalian, sebagai orang percaya, tantangan, kesulitan, cobaan tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Justru dengan tantangan, persoalan, kesulitan yang kita hadapi akan membuat saudara, akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin membangun iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab kita tuh bersama, kita tidak sendirian menghadapi banyak hal. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita, maka itu merupakan salah satu dasar untuk kita
tidak sendirian untuk kita menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Artinya, kita dalam proteknya Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan melihat masalah saudara, kesulitan saudara, tantangan saudara hadapi, Tuhan tahu. Tinggal bagaimana kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita andalkan Tuhan, dan sudah pasti Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita, kepada saudara, dalam menghadapi berbagai hal. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-35 dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Dalam ayat 35 di situ berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Jawabannya saudara sekalian, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Setiap persoalan, setiap tantangan, setiap percobaan yang saudara hadapi tidak akan membuat saudara jauh dari Tuhan. Tapi justru segala sesuatu yang saudara hadapi, tantangan, percobaan, kesulitan, kesusahan, jadikan semuanya itu untuk saudara semakin dekat kepada Tuhan, semakin berpaut kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Maka saudara harus punya keyakinan bahwa Allah menyertai kehidupan saudara, Allah menyertai kehidupan kita. Sebab itu adalah janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Aku menyertai engkau, itu kata Tuhan dalam firman-Nya. Kita dalam proteknya Tuhan, kita dalam pimpinan Tuhan, kita dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan, kesulitan, kita harus punya keyakinan bahwa Allah adalah sumber pertolongan kita, Allah adalah sumber kekuatan kita, Allah adalah sumber mujizat kita, Allah adalah sumber keselamatan kita. Itu menjadi keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita masih ada sampai hari ini, pagi hari ini, kita bisa melewati hari-hari yang lampau. Bukankah semua itu banyak masalah? Bukankah semua itu banyak persoalan, kesulitan? Kita tidak lewati begitu saja, atau kita lewati dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, kita lewati itu bersama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kita, Tuhan memampukan saudara untuk melewati itu, untuk menghadapi semuanya itu. Dan kalau kita ada sampai pada pagi hari ini, semua ini karena Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap saat kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih kalau kami masih ada di pagi hari ini. Ada berbagai tantangan kami hadapi. Tapi kalau kami ada sampai pada hari ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun suatu dasar-dasar yang kuat dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Hal yang pertama saya katakan, hadapi persoalan dengan iman kepada Tuhan. Jadi kita tidak hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Karena hebat kita sebagai manusia, siapakah kita? Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita hadapi dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kehidupan kita. Tuhan yang akan menjadi penolong kita dari hari ke hari. Hal yang kedua adalah kita tidak menyerah menghadapi berbagai tantangan. Artinya saudara sekalian, jadikan tantangan itu, jadikan kesulitan itu sebagai pertumbuhan iman kita kepada Tuhan.
Semakin kita menghadapi tantangan, semakin kita menghadapi persoalan, tidak membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tapi jadikan semua itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin kuat badai itu, semakin kuat persoalan itu, maka semakin kita tidak menyerah, kita hadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian di pagi hari ini di saat sudah dengar firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus punya keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Di dalam iman kita, kita harus memiliki keyakinan iman bahwa Allah menyertai kita. Pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita juga demikian. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, ini harus menjadi dasar keyakinan kita bahwa kita harus punya keyakinan bahwa Allah menyertai kita. Sebab ini juga adalah janji firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang keempat, harus menjadi dasar kehidupan kita, keyakinan kehidupan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Mau penindasan, seperti kata firman Tuhan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini sangat penting di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa demikian saudara sekalian? Persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, pencobaan yang kita hadapi hari-hari ini, kesulitan yang kita hadapi di hari-hari ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan, dengan damai sejahtera yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Jangan beri hatimu terharu atau jangan gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Yesus tahu bahwa murid-murid setelah terpisah dengan Yesus, mereka akan menghadapi tantangan. Mereka akan menghadapi berbagai persoalan, kesulitan. Namun tidak dapat dibandingkan dengan rancangan Tuhan, dengan apa yang Tuhan akan siapkan bagi murid-murid bagi setiap orang yang percaya. Termasuk hidup saudara, kita semua. Tidak dapat dibandingkan. Selama kita ada dalam dunia ini, kita banyak menghadapi tantangan. Sebagai seorang hamba Tuhan, pasti dia menghadapi tantangan. Bagi seorang anak Tuhan, pasti dia menghadapi tantangan. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita tidak luput menghadapi dari tantangan. Kita tidak luput dari tantangan-tantangan yang ada, persoalan yang ada. Tetapi saudara sekalian, kita harus membangun keyakinan kita bahwa ada saatnya nanti kita akan bersama dengan Tuhan. Kita akan menerima semua rancangan Tuhan, menggenapi semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara sekalian, setiap tantangan, setiap persoalan cobaan kita hadapi, bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kita kepada Tuhan. Kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin kokoh di dalam Tuhan, sebab tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara pada saat ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Berbagai tantangan persoalan mereka hadapi, Allah menyertai mereka, Allah menolong mereka, Allah mengokohkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Biar kebenaran firman Tuhan kami dengar pagi hari ini, membuat umat-Mu semakin kuat, membuat umat semakin kokoh, semakin yakin dalam Engkau, bahwa Engkau ada menyertai kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di pagi hari ini, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan,
Haleluya. Amin.